Mari kita persiapkan hati kita untuk lebih lagi untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita serahkan pikiran kita, hati kita untuk masuk dalam untuk mendengarkan oleh apa yang sebagai dari firman Tuhan pada hari ini. Kami tidak takut Tuhan. Kami tidak takut apapun karena kami tahu bahwa Engkau selalu bersama kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau menopang hidup kami. Baik hari ini maupun hari esok yang akan datang Tuhan. Kami tidak akan takut Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Haleluya.
Haleluya. Namun ketika engkau datang, apakah engkau mendapati kemenangan itu ada di dalam tangan kamu? Ketika engkau datang, apakah engkau menemukan kemenangan itu ada pada diri kamu? Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Oleh sebab itu kami rindu kebenaran-Mu ya Tuhan, yang meneguhkan kami agar tetap hidup di dalam kemenangan itu, sehingga kemenangan itu tidak diambil dari kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan, kami mau dibentuk lagi-lagi lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan-Mu, dan firman yang hidup yang bekerja hari ini bagi setiap kami. Tersembunyi hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, nyata Engkau ya Tuhan di dalam segala kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang kudus, terima kasih. Hamba-Mu tidak mempersiapkan kata-kata yang indah untuk disampaikan. Hamba-Mu mempersiapkan hati, mempersiapkan lidah mulut-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Pakailah dalam segala keterbatasannya, sempurnakan dalam kemuliaan-Mu, sehingga hati yang haus, hati yang subur terbuka saat ini untuk firman-Mu bersama dengan iman-Mu. Berbicara bagi semua kami Tuhan, agar kami pulang dari tempat ini dengan sesuatu yang baru dari Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang tidak berkenan atas pemberitaan ini, kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia sekalipun, segala roh-roh jahat di udara, sakit penyakit yang menghalangi pemberitaan ini, dengan kasih Tuhan, dengan otoritas surgawi, kami mematahkannya, kami mengikat segala kuasa itu di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan hari ini bagi kita. Saya sudah mempersiapkan. Kami tadi tidak ngobrol-ngobrol sama Bang Stephen. Kami tidak mempersiapkan atau kami tidak ada WA-WA-an gitu. Tapi puji Tuhan saya sangat diberkati. Apa yang kita nyanyikan tadi itu ternyata itu yang menjadi tema firman Tuhan yang telah saya siapkan Bapak Ibu. Bahwa hari ini kita akan berbicara tentang menang atas pencobaan. Menang atas pencobaan dasarnya apa? Harus seperti Yesus menang. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita langsung masuk ke dalam kisahnya di dalam Matius 4. Matius 4 ayat 1 sampai 10 kita bahas dulu satu-satu. Kita siapkan di dalam Alkitab kita bagi yang membawa Alkitab. Kalau yang membawa Alkitab gitu ya. Karena sekarang ada Alkitab berupa kertas, ada Alkitab berupa elektronik gitu ya. Artinya tab gitu kan. Oke, baik. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Ternyata Alkitab berkata hari ini bagi kita, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Baik Bapak Ibu, di dalam layar yang sudah kita miliki, saya sangat paham, saya sudah sangat menyadari bahwa ini suatu kisah yang sudah lama kita tahu, yang sudah kita dengar. Mungkin beberapa kali kita sudah mendengarkannya, tetapi saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu hidup dan dia tidak berdiri pada pendirian sesaat, namun dia bekerja terus sesuai dengan kebutuhan umatnya. Itulah hidupnya firman Tuhan yang kita miliki. Kitab-kitab yang sudah saya pelajari, kitab-kitab yang lain, dia hanya terkunci di dalam batasan itu.
dia terkunci di dalam tafsiran yang mereka miliki. Tapi Alkitab kita itu hidup, menjawab semua zaman, baik zaman yang sudah lampau, zaman hari ini, dan zaman yang akan datang. Nah, hari ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan, dikatakan maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pada kisah ini, kisah sebelumnya, Yesus itu baru selesai dibaptis. Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bahkan Yohanes Pembaptis pun sempat menolak. Oh, bukan kamu yang bukan saya yang baptis kamu, tapi saya yang dibaptis, kata Yohanes. Tapi Yesus bilang, tidak haruslah demikian apa yang terjadi dalam kitab suci. Akhirnya Tuhan Yesus pun dibaptis. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, Yesus melihat langit terbuka, maka turunlah Roh Kudus berupa burung merpati memenuhi Yesus, dan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Harusnya ketika Yesus penuh dengan Roh Kudus, harusnya dia langsung khotbah dong di mimbar. Harusnya dia langsung tampil dong di hadapan mahkamah-mahkamah agama. Harusnya dia langsung tampil di hadapan semua orang-orang pembesar-pembesar agama, ahli-ahli Taurat, untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukankah kehidupan kita selama ini seperti itu? Ketika kita terima Yesus, ketika kita menjadi orang percaya, harusnya dong kita langsung diberkati. Ekonomi kita maunya langsung naik. Harusnya kita langsung menjadi orang yang berpengaruh di gereja, orang yang berpengaruh di persekutuan, orang yang berpengaruh di kumpulan kita. Bukankah selama ini kita berharap harusnya seperti itu? Tetapi kita melihat di sini suatu peristiwa yang sangat besar yang harus kita ketahui bersama. Ternyata ketika Yesus penuh dengan Roh Kudus, dia malah dibawa ke padang gurun. Padang yang tidak tahu apa arah tujuan hidupnya. Sama seperti dunia yang kita tempati saat ini. Dunia padang gurun yang tidak tahu kita arahnya sampai kemana. Orang yang lagi baik-baik bekerja di kantor, tiba-tiba goyang-goyang. Ternyata Jakarta didekati oleh gempa. Betul ya? 2 hari yang lalu, betul? Kita nggak tahu ini padang gurun sebenarnya yang sedang kita tempati. Tetapi yang kita butuhkan adalah Roh Kudus. Roh yang membimbing kita, kemanapun kita dibimbing oleh Roh, kita tetap menurut seperti yang Yesus lakukan. Dia mau ikut dibawa oleh Roh ke padang gurun. Di padang gurun dia bukan untuk dipermuliakan, ternyata untuk dicobai. Nah, kita perhatikan setelah itu ayat kedua dikatakan, dan setelah Yesus dan setelah berpuasa berapa hari? 40 hari, 40 malam. Akhirnya apa? Akhirnya laparlah Yesus. Ini suatu peristiwa yang sangat menyulitkan bagi Yesus. Dia sudah penuh dengan Roh Kudus, tapi dia harus dibawa ke padang gurun, padang yang gersang. Tetapi ternyata dia mengalami kelaparan. Akhirnya, endingnya, ternyata Yesus lapar. Jadi kalau kita hari ini mungkin mengalami banyak gejolak dalam kehidupan kita, rasanya lapar, rasanya kita tidak tahu arah hidup kemana, Yesus pun sudah mengalaminya. Berarti kita ada pada alamat yang tepat, pada pribadi yang tepat, pada Tuhan yang tepat, namanya Tuhan Yesus. Amin. Jangan ragukan dia. Dia sudah mengalami, dia begitu lapar. Akhirnya laparlah Yesus. Tetapi setelah dia lapar, bukannya datang malaikat-malaikat mengantarkan dia makanan. Tetapi yang datang ada satu pribadi yang sangat begitu menyulitkan dia selama ini. Bahkan menyulitkan Allah Bapa. Dia masih menunjukkan kemegahannya di dalam surga. Karena dia belum bisa diturunkan sebelum ada pribadi yang bisa menurunkan dia dari surga, namanya Lucifer. Dia masih bermegah di sana, bahkan ingin mengambil tahta Allah Bapa dari sana. Dia seorang pemimpin pujian yang handal, yang dikagumi oleh malaikat-malaikat pengikutnya. Dia belum bisa dijatuhkan dari sana karena belum ada pribadi yang sanggup menjatuhkannya. Karena waktu itu Adam harapannya bisa menjatuhkan dia dari sana. Ternyata Adam gagal. Namun ada pribadi yang sangat mempersiapkan diri. Sekalipun dia lapar, tetapi di dalam ayat 3 dikatakan, lalu datanglah si pencoba. Datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah,
Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bukankah selama ini kita mengalami peristiwa-peristiwa yang sama yang dialami oleh Tuhan Yesus? Jika engkau benar orang Kristen, kenapa kehidupanmu melarat seperti ini? Jika engkau benar orang Kristen, kenapakah kehidupanmu tidak berubah-berubah? Yesus pun mengalami peristiwa yang sama. Dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia sangat yakin bahwa dia adalah anak Allah yang hidup, anak Allah yang kudus. Tetapi iblis menuduh dia, iblis mengintimidasi dia. Dikatakan, jika engkau anak Allah. Ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan, bukankah sama? Bahwa seringkali kita meragukan bahwa kita anak Allah apa enggak sih? Oh, saya udah rajin gereja kok masih hidup saya seperti ini. Saya udah datang ke gereja kok masih belum ada perubahan apa-apa. Ada keraguan yang sering terjadi ketika kita menghadapi peristiwa. Bukankah intimidasi ini seringkali kita alami? Dan ini pun Yesus bisa lakukan. Dia disuruh mengubah batu menjadi roti. Dan itu kebutuhan dia sebenarnya. Bahwa dia sudah lapar, akhirnya laparlah Yesus. Kebutuhan orang lapar adalah makanan. Tetapi apa yang Yesus katakan, ternyata puji Tuhan kita memiliki Tuhan yang hebat. Tuhan yang sudah tadi kita puji, kita yang sudah agungkan. Kita menyatakan bahwa dia Tuhan yang melihat hati kita. Dia tidak melihat segala keberadaan kita, namun melihat hati kita. Kita tadi sudah mengatakan bahwa dia menetapkan langkah-langkah kita. Kita tadi sudah mengagungkan dia bahwa terpujilah nama Tuhan kita. Dia Tuhan yang maha besar. Dia Allah yang baik. Bahkan kita telah berkata, ku tidak takut sebab engkau besertaku. Tetapi Yesus menjawab. Ayat 4 dikatakan, ada tertulis. Dia tidak mau kalah dengan intimidasi si iblis. Dia tetap berpegang bahwa ada tertulis. Dia berpegang kepada firman. Manusia bukan hidup dari roti saja, ayat 4, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang apa yang keluar dari mulut Allah? Yang keluar dari mulut manusia mungkin bisa salah. Yang keluar dari mulut kita mungkin bisa keliru. Tetapi yang keluar dari mulut Allah tidak mungkin keliru. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Jadi setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu yang menjadi makanan. Tidak semata-mata yang dia butuhkan ketika dia lapar butuh roti. Kehidupan kita juga selama ini jangan hanya ketika kita mengalami kesusahan yang kita harapkan hanyalah solusi dari kesusahan kita. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang begitu berat, yang harus kita harapkan langsung solusi jalan keluar dari masalah itu. Tetapi kita belajar masuk kepada firman, apa yang Tuhan kehendaki atas kejadian masalah ini, atas hidup. Coba bawa hidup kita kepada firman yang keluar dari mulut Allah. Kita tidak menuntut Tuhan langsung menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Atau mungkin itu masalah itu bisa menjadi sarana Tuhan mendewasakan kita. Karena kekristenan itu bukan semata-mata kita diberkati, kita dilimpahi, kita segala macamnya, tetapi bagaimana kita menjadi pribadi yang terus berubah. Tema kita mengatakan bahwa Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Kita bawa ke dalam diri kita, apakah kehidupan kita sudah semakin lebih baik? Apakah kesabaran kita sudah semakin lebih baik? Apakah karakter kita sudah semakin lebih baik? Apakah perkataan kita sudah semakin lebih baik? Kalau hanya masalah ekonomi kita semakin lebih baik, segala macamnya kesehatan kita semakin lebih baik, itu hal yang sangat gampang Tuhan kerjakan. Tetapi untuk apa kita diubahkan? Untuk apa kita diberkati? Untuk apa kita ekonomi kita dipulihkan kalau karakter kita tidak berubah? Yesus pun datang untuk membawa perubahan bagi dunia, perubahan bagi hidup kita, sehingga segala-galanya menjadi baik. Kehidupan kita semakin lebih baik. Amin. Dunia saat ini sedang masuk ke dalam hanya mementingkan diri sendiri. Kami tadi malam membahas di pemuda tentang bagaimana orang yang hidupnya semakin sukar.
Di 2 Timotius 3 gitu ya. Khususnya anak-anak muda ini hidupnya sekarang begitu sukar. Menjadi hamba uang, mencintai diri sendiri, tidak peduli agama, berontak terhadap orang tua, tidak mau dinasihati, garang, hanya sok tahu. Itu anak-anak muda zaman sekarang. Masuk ke dalam kehidupan yang begitu, tidak mau bisa lagi diandalkan, sukar. Tapi puji Tuhan, tadi malam kita mencoba membalik lagi. Kita balik dari atas bahwa kehidupan kita menjadi pribadi yang mementingkan kepentingan banyak orang dan seterusnya. Nah, sehingga hari ini kita memperhatikan apa yang Tuhan mau dari ayat ini. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Memang tetap manusia hidup dari roti, dari makanan, tetapi bukan hanya itu. Makanya kekristenan kita jangan hanya kekristenan hanya karena faktor makanan, kebutuhan jasmani. Jangan. Kita harus masuk ke dalam apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu kita simpulkan yang pertama. Sebelum kita simpulkan, ditambahkan oleh Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Ini harus menjadi makanan kita. Makanan itu menunjuk kesukaan. Makanan itu menunjuk selera hidup. Makanan itu menunjuk gairah hidup. Makanan itu menunjuk kebutuhan. Harusnya kebutuhan kita bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan, dimanapun kita berada. Apapun pekerjaan kita, semua kita sesuaikan. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan itu daging itu begitu kuat berbicara, tetapi ada roh yang dalam kita. Saya terhibur ketika Alkitab mengatakan bahwa daging lemah, roh penurut. Saya gunakan kata ini, ayat ini untuk seolah-olah memaafkan diri sendiri, betul. Saya seolah-olah saya gunakan ini memaafkan diri saya sendiri. Misalnya ketika saya berbuat salah, saya bilang, oh iya daging lemah, roh penurut. Ternyata saya membaca dari sisi yang lebih bagus, saya pikir dari sisi bahasa Bataknya gitu, sehingga saya diubahkan lewat apa itu. Ternyata bukan daging lemah roh penurut, tetapi daging itu memang lemah, tapi roh itu bukan penurut. Bible itu mengatakan gir-gir. Dia bukan penurut, ternyata gir-gir artinya tekun. Tekun membimbing kita. Roh itu bisa ketika kita mengalahkan daging, maka roh itu yang menjadi naik. Tapi ketika kita mengatakan ya sudahlah, pasti aku gak bisa juga, maka daging yang menjadi naik. Amin. Jadi gir-gir penuh, dia terus berjuang. Dan saya mengalami itu waktu itu. Saya bersyukur sehingga daging saya kalah, roh saya yang menang. Haleluya. Dan ini juga yang dialami oleh Yusuf. Dan pasti kita juga sering mengalami hal ini. Oke, jadi yang pertama bahwa kita simpulkan dulu. Oh iya, berarti Roma 1 ayat 16 masih menambahkan, sebab aku mempunyai apa? Keyakinan yang kokoh. Atas apa dia keyakinan yang kokoh? Di dalam apa dia punya keyakinan yang kokoh? Dalam Injil, dalam firman. Iblis tidak takut kepada doa kita yang kencang-kencang. Iblis tidak takut kepada ibadah kita setiap hari, ke gereja setiap hari. Tapi iblis sangat takut kepada keyakinan yang kokoh akan Injil. Ketika kita berkata tidak terhadap dosa, itulah yang paling ditakuti oleh iblis. Seandainya Adam dan Hawa berkata tidak, mungkin iblis akan mundur. Dan Adam dan Hawa lah yang menjatuhkan iblis dari surga. Tetapi Adam dan Hawa kalah. Sehingga harus ada pribadi. Yang ini yang kita pelajari hari ini. Sehingga di dalam ayat Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, dan seterusnya.
Nah, oleh sebab itu yang pertama Bapak Ibu kita simpulkan dulu bahwa dapat kita simpulkan bahwa next kita simpulkan sama-sama dari ayat ini apa yang dikatakan oleh Yesus tadi yang sudah kita baca bersama-sama, dapat kita simpulkan bahwa hanya yang hidup di dalam firman-lah yang layak disebut anak-anak Allah. Jangan menyebut diri dulu kita anak-anak Allah kalau kita tidak hidup di dalam firman. Jangan merasa bangga dulu kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak hidup di dalam firman. Karena orang percaya itu ada orang yang mau mengikuti Yesus. Orang Kristen belum tentu, Kristen belum tentu orang percaya. Tetapi orang percaya pasti orang Kristen. Itu udah pernah kita bahas ya. Artinya orang yang hidup di dalam firman lah yang seharusnya dia layak menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah. Dia menjadi pribadi yang dekat dengan Allah Bapa. Anak yang begitu dekat dengan bapaknya pasti dia ingin mengetahui apa kehendak bapaknya atas hidupnya. Jadi kita harus hari ini, kita harus mengubah hidup kita. Jika kita memang menyatakan diri kita sebagai anak-anak Allah, harus kita hidup di dalam firman. Jangan hidup lagi di dalam daging. Sekarang orang di samping kami ada lapo. Dan itu sepanjang sejarah saya di Jakarta ini, lapo berani nempel sama gereja. Tapi nggak apa-apa lah, pasti Tuhan yang bekerja. Dan itu saya lihat ada orang yang bisa mentraktir teman-temannya itu jutaan di zaman masa-masa pandemi. Itu saya dengarkan begitu. Oh, dia siapa itu tadi traktir. Dia mentraktir temannya menghabiskan jutaan di situ. Padahal belum tentu seandainya dia disuruh memberikan orang makan, orang yang kelaparan, pasti belum tentu berani. Belum tentu mau. Kenapa? Karena tidak hidup di dalam firman. Dia hanya hidup di dalam dagingnya supaya dia dianggap hebat, dianggap merasa dia paling dimuliakan di sana. Oleh sebab itu hari ini kita simpulkan bersama-sama, kita hidupi bersama-sama hanya yang hidup di dalam firman-lah yang layak disebut anak-anak. Ketika Tuhan nanti datang, dia hanya ketemu sama orang-orang. Tadi malam saya katakan kepada anak-anak muda, hanya Tuhan nanti yang ketemu sama orang-orang yang satu genetik dengan dia. Ketika Allah Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Tuhan Yesus datang ketemu dengan kita, dia hanya mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Ada genku di dalam dirinya, ada pribadiku di dalam dirinya. Kami segambar dan serupa, sehingga engkaulah yang layak bersama-sama dengan aku di sini. Jangan berharap dulu karena sudah rajin ke gereja seolah-olah kita menjadi layak bersama-sama dengan Bapa. Ada dihidupi dulu firman-Nya. Tinggal dulu di dalam firman-Nya, ketemu satu gen dengan dia, satu genetik dengan Tuhan. Maka kita nanti layak bersama-sama. Dia melihat, wajahku ada di dalam wajah dia. Oh ya, kamu di sebelah kanan. Masuk. Aduh, kamu wajahmu itu berantakan. Dah, maaf. Amin. Amin. Kita harus bergumul di sini. Kita harus dikembalikan semua menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Dan itulah tujuan Yesus datang. Jadi hanya yang hidup dalam firman yang layak disebut anak-anak Allah. Anak-anak muda, anak-anak gadis, dengarkan ini. Kalau ini menjadi pegangan hidupmu, kamu gak mungkin salah menemukan jodoh. Kamu gak mungkin salah. Simpan di dalam hati. Jangan lihat karena keberadaannya mungkin memiliki kehidupan dunia. Tapi ketika mau pegang firman ini, siapakah dia? Saya jadi muncul pertanyaan, apakah orang Kristen harus semua disebut anak-anak Allah? Ini kan jadi pergumulan ketika saya menyampaikan firman ini. Apakah semua orang Kristen disebut anak-anak Allah? Saya sendiri setelah mempersiapkan ini gejolak dalam diri saya. Makanya suatu saat, mohon maaf Pak Gembala, ada satu pendeta ditanya oleh pewawancara. Jadi ditanya, Pak, saya punya teman, dia orang Kristen. Dia orang Kristen tapi karena beratnya hidupnya, akhirnya dia ambil keputusan mengakhiri hidupnya. Pertanyaan saya, apakah dia masuk surga atau tidak?
Si sang pendeta berkata, oh iya karena dia udah menjadi orang Kristen, dia percaya Yesus, ya pasti dia masuk surga. Saya gejolak, saya memang benar-benar, loh, surga yang bagaimana yang dihidupi orang yang tidak bertahan dalam pencobaan? Tidak mungkin dia masuk, orang bisa masuk surga. Surga yang bagaimana yang dihidupi orang seperti itu? Saya pikir salah. Justru ketika harusnya dia mengalami tekanan yang berat, dia semakin dekat dengan Tuhan, bukan mengambil keputusan yang salah. Dan kita nggak mungkin ketemu orang-orang seperti itu di surga, amin. Yang kita temukan adalah orang-orang yang bertahan atas pencobaan, sehingga dia menang atas pencobaan seperti Yesus menang. Kemenangan kita di sini bukan menunjuk kepada kemenangan akhir. Artinya gini, Yesus memberikan kemenangan bagi kita, tadi yang udah kita nanyakan, supaya kita tetap mengerjakan kemenangan itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang layak nanti. Oke, contohnya begini, ada 1000 yang mendaftar menjadi atlet. Ada 1000, ternyata setelah 1000 mendaftar menjadi atlet, akhirnya dia terpilih. Bagian dari atlet-atlet yang ribuan ternyata hanya terpilih 100. Artinya bahwa yang 100 ini adalah orang-orang yang menang dari 1000. Sehingga yang atlet yang menang ini akan bertanding untuk melawan atlet-atlet yang lain. Sehingga pada saatnya dia akan mengangkat piala, karena dia telah menang. Ada saatnya kita nanti akan mengangkat piala, atau kita bisa menjadi mundur karena kita tidak layak menjadi pemenang. Jadi kemenangan kita itu menjadi langkah awal kita, sehingga ketika kitab Wahyu mengatakan, hendaklah engkau menang sama seperti aku menang. Kemenangan kita sudah kita miliki melalui Yesus Kristus, karena memang tadi kita sudah sebenarnya tidak layak gitu ya. Kita ini dalam kata Latin kita disebut humus, tanah. Tanah yang sebenarnya tidak berarti apa-apa, tetapi dihembuskan roh ke dalam hidup kita, sehingga kita menjadi hidup. Di dalam diri kita ada roh Allah. Itulah yang membuat kita hidup, sehingga kita dilayakkan menang untuk meraih kemenangan yang sejati. Sehingga kita nanti masuk ke dalam kerajaan surga, kita memiliki mahkota. Itu ya, soal kitab yang menjamin, bukan saya. Kita memiliki mahkota, tergantung nanti mahkotanya seperti apa gitu kan. Kalau memang ibadahnya hanya datang, besoknya nggak datang lagi, mungkin mahkotanya hanya kita blocking begitu. Makanya jangan Kristen ubang lonong kata orang Batak gitu kan. Harus Kristen yang sejati, amin. Oke, kita lanjutkan. Sama ketika Pak Gembala memberikan ilustrasi gitu kan, ada dalam satu diskusi, wah ternyata si bos bikin suatu ujian lah atau tes gitu kan, yang tuliskan 12 prioritas dalam hidupmu, orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hidupmu. Wih, dia tulis panjang kali lebar. Ternyata harus dihapus 3 gitu ya. Fotokopi ada ilustrasinya, dihapus 3. Wah, itu masih kurang, harus dihapus 3 lagi. Dan ternyata yang terakhir adalah harus tinggal sisa 2. Berarti yang pertama biasanya orang tua dan istri. Maksudnya kan, si kebingungan, tiba-tiba harus dihapus, tinggal 1. Yang satu bilang, wah, dipanggil yang satu, kamu kok bisa menghapus ibu? Kok bisa kamu menghapus istrimu? Dia tinggal ibu. Dia bilang, wah, istri bisa diganti pak, kalau ibu nggak bisa diganti. Itu pasti orang sebelah itu gitu kan. Wah, ya udahlah dulu kamu. Tiba-tiba yang satu lagi, mbak, anak kamu menjadi anak yang durhaka, kok kamu hapus ibumu, hanya yang tinggal hanya istrimu. Jadi ibu, kenapa? Istri saya di dalam rapat ini pak. Istri saya dalam ruangan ini, saya nggak berani hapus. Oke, jadi hidup kita harus semakin sempurna, amen. Kita lanjut lagi Bapak Ibu, di dalam ayat 5 dikatakan kemudian iblis membawanya ke kota suci
dan menempatkan dia di bawah hubungan bait Allah. Oke? Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Perhatikan Bapak Ibu, kalau tadi iblis mencoba masuk kepada Yesus melalui kebutuhan. Oke, ini juga seringkali dia diperhadapkan ya, iblis masuk ke dalam kehidupan kita seolah-olah melalui kebutuhan. Saya jadi teringat adik saya dulu ketika katanya dia begitu sulit. Oh, sulit ekonominya menurut dia. Ya, karena sebenarnya juga saya pikir dia sulit ekonominya karena malas juga gitu kan. Ada tanah yang mau diolah tapi nggak dikerjakan. Nah, sehingga dia bilang, tahu nggak Bang, saya pikir ini pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya pasang nomor. Wih, pas dapat banget ini. Saya bilang, ini maksudnya, ya ini pertolongan Tuhan bagi saya. Karena di kampung saya itu ada 3 nomor, 3 kali datang nomor. Ya, ada togel Singapura, togel Malaysia, sama togel Thailand. Jadi kalau pagi itu sore dipasang, nanti keluar pagi. Dan itu 3-3-nya itu dia ikuti. Dan katanya menurut dia 3-3-nya dapat. Saya itu pertolongan Tuhan. Saya dalam hati, wah, gimana saya jawabnya ini? Saya benar-benar, ya Tuhan berikan saya hikmat. Saya akhirnya bilang, Dek, hanya yang berhubungan sama Tuhan lah yang diurusi oleh Tuhan. Kamu pernah nggak urusin anak orang sendiri? Ya enggak lah. Ya itu. Tuhan hanya mengurusi orang yang sesuai dengan firman-Nya, yang sesuai dengan jalur kebenarannya lah, itu yang diurusi Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihinya. Apakah memang benar bahwa togel itu jalan Tuhan? Ada yang mau angkat tangan mengatakan bahwa togel jalan Tuhan memberkati kita? Ada? Gak mungkin. Gak mungkin Tuhan memberkati togel menjadi sarananya dia memberkati kita. Ya, yang jelas kan saya sudah mendapat pertolongannya Bang. Itu bukan pertolongan Tuhan. Kamu ada di jalan yang kamu jalani, ya kamu dapat sesuatu dari situ. Tapi kalau kamu di jalan kebenaran, kamu mencangkul dengan baik, kamu menanam padi dengan baik, kamu pelihara babi dengan baik, itulah sarana Tuhan memberkatimu. Jadi jangan campur aduk semua, saya bilang. Ya, belum kata Tuhan, saya sudah kata itu, udah mentok dia. Oke, jadi Yesus pun tadi, iblis pun datang kepada Yesus melalui jalan apa? Kebutuhan. Ubahlah batu ini menjadi roti, kebutuhan bahwa dia sedang lapar. Tapi ternyata Yesus menolak bahwa manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ternyata iblis itu pintar, Bapak Ibu. Saya bukan pengagum iblis, tapi ternyata dia sangat pintar. Tapi pintar untuk memutarbalikkan faktanya. Kenyataan yang kedua, dia mencoba menggunakan firman. Perhatikan di situ dikatakan apa? Sebab ada tertulis. Saya mencoba latar belakang ayat ini, ternyata ini kata pemazmur. Ketika pemazmur 91 mengatakan bahwa hidup dalam lindungan Tuhan itu, dia coba diputarbalikan oleh iblis. Padahal pemazmur mengatakan itu bahwa orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan itu pasti dia akan dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun mungkin kakinya terantuk, Tuhan akan menopangnya, kira-kira begitu ya. Sebenarnya pemazmur menyatakan itu kalau kita tetap hidup dalam perlindungan Tuhan, mungkin kita akan terjatuh tapi kaki kita tidak akan terantuk gitu ya. Tapi itu dipakai oleh iblis mengatakan bahwa ada tertulis loh, bahwa kalau kamu nanti menjatuhkan dirimu, nanti malaikat-malaikatnya akan menopangmu dan kakimu tidak akan terantuk. Bayangkan betapa liciknya iblis itu. Makanya jangan coba-coba berhubungan dengan iblis, amen. Jangan coba-coba kenal namanya perdukunan. Saya udah dari situ, ternyata itu penipuan semua, kebohongan. Bahkan saya lahirnya sudah menjadi datu Napujung. Jangan. Iblis itu begitu kuat, begitu pintar untuk memutarbalikkan fakta. Bahkan Yesus sendiri pun
mengalaminya. Dia putar balikan. Ada tertulis loh. Kalau kamu nanti lompat dari hubungan bait Allah ini, nanti malaikat-malaikatnya akan menopangmu dan kakimu tidak akan terantuk. Kalau Yesus tadi mau, mungkin benar, mungkin malaikat-malaikat menopang kakinya, tapi dia bukan lagi menjadi Yesus. Dia menjadi pemain sirkus, gitu kan. Langsung, wih, mantap sekali. Pemenangnya adalah Yesus. Bahwa ternyata kakinya tidak terantuk, saudara-saudara, gitu. Tapi Yesus gagal menjadi Tuhan, menjadi kurios, menjadi pemilik hidup kita. Tapi Yesus berkata apa? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Wah, hebat. Ternyata kita jangan sampai kalah. Iblis bisa pakai ayat, kita juga harus pakai ayat. Tapi ayat kita harus ayat yang benar, kebenaran yang ayat yang memang benar-benar kita hidupi. Yesus berkata apa? Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Mentok dia. Kalau kita ditawarkan oleh banyak orang, ayo kamu ikut ke sana, nanti kamu bisa menjadi kaya. Karena sekarang ini kan lagi sedang marak-maraknya penglaris-penglaris gitu kan, buka usaha supaya laris pergi ke sana gitu kan. Lidah kambing digantung di atas usahanya gitu kan. Ada jenggot harimau katanya segala macam, padahal itu nggak tahu dapat dari mana gitu kan. Mana mungkin bisa dapat jenggot harimau gitu kan. Tapi namanya orang merasa ingin cepat kaya, ya dia mau-mau aja. Tetapi perhatikan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saya bergumul Bapak Ibu, apa sih sebenarnya mencobai Tuhan Allah itu? Saya bergumul benar-benar mencobai Tuhan Allah itu apa Bapak Ibu. Tapi oleh hikmat Tuhan, saya mencoba menyimpulkan Bapak Ibu. Kita perhatikan sama-sama. Ketika kita tidak hidup benar sebagai anak-anak Allah, tetapi kita mengharapkan berkat, mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan mujizat Tuhan, itu adalah bagian dari mencobai Tuhan. Ini yang saya dapat Bapak Ibu. Jadi kalau kehidupan kita hanya mengharapkan berkah, mengharapkan kesembuhan, mengharapkan pemulihan ekonomi, mengharapkan kita bebas dari pertolongan dan mendapatkan pertolongan-pertolongan yang lain, tapi kita tidak hidup sebagai anak-anak Allah, tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita itu bagian dari mencobai Tuhan. Dulu adik kami ini, Bang Stephen, dia paling suka minta uang jajan pas hari mulai ibadah atau sebelum ibadah. Nih jajan, nanti nangis saya ini, nanti biar semua dengar, jemaat dengar, nanti akhirnya mami kasih. Awalnya dikasih dulu daripada nanti nangis kan, karena udah mau mulai ibadah dikasih. Jadi ternyata senjata yang paling ampuh waktu itu. Wih jajan nih gitu kan, udah mulai bersuara di kencang. Akhirnya kadang orang Inang datang ini gitu, kasih orang Inang gitu, kasih 5.000 ber 2.000 gitu. Senjata yang paling ampuh. Akhirnya ketiga kali dicoba, langsung dibiarin. Itu pencobaan yang oke lah. Mungkin di masa-masa kita masih baru-baru mengenal Tuhan, kita mengharapkan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, jika Tuhan langsung penuhi, Tuhan siapkan. Tapi kan kita nggak selamanya harus seperti itu. Kita harus masuk ke tingkat dewasa di dalam Tuhan. Kita tidak lagi hanya memikirkan bagaimana supaya kebutuhan kita terpenuhi. Tapi apa sih kebutuhan Tuhan dalam hidup kita? Kebutuhan Tuhan dalam hidup kita itu karakter yang semakin baik. Tuhan melihat ada di dirinya di dalam diri kita, amin. Itu kebutuhan Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak selalu hormat dengan orang tua. Akhirnya Tuhan tersenyum melihat hidup kita, amin. Jadi ketika kita tidak hidup benar atau hidup di dalam dosa, hidup di dalam kenajisan sebagai anak-anak Allah, tetapi kita mengharapkan berkat, itu juga bagian mencobai Tuhan. Ayo, jangan kita mencobai Tuhan, amin. Kita tetap hidup di dalam kebenaran, kita berjuang terus di dalam kebenaran. Yang ke-8, ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya apa?
Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saya pernah memunculkan ayat ini di dalam sebuah grup gitu ya. Tapi hanya ayat ini doang saya munculkan dan semua mengatakan amin. Amin, amin, amin gitu kan. Padahal ini perkataan siapa? Perkataan iblis. Hati-hati loh. Jangan suka menggal-menggal ayat seperti orang-orang pada umumnya. Hati-hati. Ini perkataan iblis. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kalau Yesus mungkin melakukannya, ya sudah, hanya menyembah ini, udah kamu berdiri biar saya sembah. Mungkin Yesus benar, dia bisa menjadi raja dunia. Tetapi ternyata Yesus menolak dan berkata apa? Maka berkatalah Yesus kepadanya, dan ini saya sangat yakin bahwa Yesus menghentak begitu kencang itu iblis. Karena si iblis sudah mulai lebih parah masuk. Kalau tadi dia masuk atas kebutuhan, ini mulai masuk atas, tadi mulai menggunakan firman yang kedua, ini yang ketiga dia masuk atas kekuasaan. Ini sudah diberikan sama aku semua. Kalau kamu mau sujud menyembah aku akan kuberikan. Ini penipuan yang begitu dilakukan oleh iblis. Dan ini mungkin juga diperhadapkan kepada kita. Kalau kamu nggak tinggalkan Tuhanmu, semua kamu terima ini. Ini warisan papa mamaku. Kalau kamu meninggalkan Tuhanmu, ini kan anak-anak gadis begitu kan. Ini mobil punyamu. Yang penting kamu tinggalkan Tuhanmu, ikut saya. Wih, hati-hati. Ini iblis pun melakukannya kepada Yesus. Dan itu harus kita hati-hati. Tapi Yesus mengatakan, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini harus menjadi komitmen kita. Apapun kalau bukan dari Tuhan itu saya tolak. Enyah iblis. Kalau bukan anak-anak Tuhan yang mendekatimu, anak-anak gadis, katakan enyah. Amin. Kalau bukan anak-anak Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, mendekatimu tapi dia bukan orang yang taat kepada Tuhan, katakan enyah. Daripada kamu dibawa jauh-jauh. Lebih baik saya hidup di dalam apa seperti yang dikatakan Musa. Lebih baik aku hidup tidak bersama-sama dengan umat Tuhan, tapi dia menolak kerajaan yang begitu megah. Dia keluar dari istana, hidup bersama-sama dengan umat Tuhan. Amin. Itu komitmen kita. Jadi Bapak Ibu, kita simpulkan yang ketiga, apapun yang ada pada kita itu menjadi sarana pengabdian kita kepada Tuhan. Apapun yang ada pada kita, jangan kita menggunakan menjadi sarana menyombongkan diri, menunjukkan siapa kita. Harusnya menjadi sarana untuk pengabdian kita kepada Tuhan. Banyak, khususnya setelah saya mengikuti pelayanan kita di tempat ini bersama dengan Pak Gembala, saya melihat setelah diberkati keluar dari gereja kita gitu ya. Itu nggak salah, tapi kita pertanyakan dulu hidup kita. Saya pertanyakan hidup saya, apakah saya semakin diberkati Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, atau menjadi jauh dari Tuhan. Ada saudara kami begitu, kemarin kami juga ketemu. Dulu Pak Gembala juga sebenarnya kenal itu ya. Jadi bahkan dulu pernah jemaat di Cibubur gitu. Kalau tahu, setianya dulu beribadah waktu itu di kampung mereka Pentakosta gitu kan. Setelah di Jakarta ini mencari gereja-gereja yang sealiran dengan kita. Dan mereka setia waktu itu. Tapi kan saya melihat setelah diberkati oleh Tuhan, mulai mencari mereka gereja yang bisa menyombongkan diri, yang bisa menunjukkan apa yang ada pada mereka. Dan benar sekarang kalau kita lihat upload status sedang di gitu ya, saya pikir kenapa bisa harus seperti itu? Kalau kita semakin diberkati, kenapa kita nggak menopang gereja di mana kita bertumbuh? Dan saya melihat juga, ini jadi merokok gitu kan. Rasanya sedih gitu loh. Kok dia semakin diberkati, makin jauh dari Tuhan gitu kan. Jadi mulai merokok, gabung sama organisasi gini, poya-poya, sedih rasanya. Tapi kita jangan seperti itu, amin. Kita diberkati, kita tetap bertumbuh. Jadi apapun yang ada pada kita menjadikan sarana pengabdian kita kepada Tuhan. Sehingga sebagai ayat penopang
dari yang kita baca tadi, dari percobaan yang ketiga, dikatakan dalam Matius 6, kita baca dengan cepat. Matius 6 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai ketika Yesus berhadapan dengan Petrus gitu ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini kan faktanya atau rencana Allah bagi hidup Yesus, Allah Bapa bagi hidup Yesus gitu ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Ketika Yesus menjelaskan bahwa tujuan dia hidup ke dunia, bahwa dia harus menanggung penderitaan dan dia harus disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, artinya menjatuhkan iblis yang begitu memegahkan diri di surga. Dia harus ada orang pribadi yang taat, ada pribadi yang taat yang harus menjatuhkan dia. Itu disampaikan oleh Yesus. Tetapi Petrus menarik dia, bukan. Yesus yang kami harapkan itu bukan yang Yesus yang seperti itu. Harusnya Yesusnya yang nanti bisa menggantikan Pontius Pilatus, menggantikan Herodes, menggantikan semuanya. Itu yang kami harapkan. Kiranya Tuhan Allah menjauhkan itu daripadamu. Jangan harapkan Yesus hanya untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Harapkan Yesus menjadi pribadi pemilik hidup kita, menjadi Tuhan dalam hidup kita, menjadi kurios dalam hidup kita. Jangan harapkan Yesus hanya menjawab kebutuhan-kebutuhan kita, tapi harapkan pribadi yang begitu melekat kepada kita. Amin. Sehingga bahkan Yesus sendiri pun sangat greget melihat Petrus. Dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Yang dipikirkan manusia itu seringkali hanya kesenangan. Tapi yang harus kita pikirkan ke depan, bagaimana kita semakin dekat dengan Tuhan. Tujuan kekristenan kita itu hanya apa? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Kita berikan waktu khusus bersama dengan Tuhan. Pikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jangan hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Amin. Ini yang bisa saya jelaskan Bapak Ibu. Kiranya kebenaran ini boleh membawa wawasan pemahaman yang baru bagi kita, membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Haleluya. Wah, suaranya haleluya. Amin. Saya percaya kita semua tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara, mari apa yang disampaikan firman Tuhan saat ini, saudara, kita boleh mengalami kemenangan sebagaimana Kristus mengalami kemenangan, dan kemenangan kita diletakkan di atas dasar kemenangan Kristus. Karena itu kita harus hidup dalam firman. Amin. Tegas dan keras tadi katakan, jangan katakan menjadi anak Tuhan kalau tidak hidup dalam firman. Kenapa? Karena hanya dalam firman. Ketika firman dalam hidup kita, maka kita pasti mengalami kemenangan. Dan anak Tuhan harus mengalami kemenangan. Amin. Mari saudara, kita tetap hidup dalam firman, saudara. Dan yang kedua tadi katakan, pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai bergerak sedikit pun, karena hanya dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Seperti yang ditekankan firman Tuhan tadi, segala sesuatunya adalah dari Dia, untuk Dia. Karena itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan saat ini. Haleluya. Menyenangkanmu Tuhan, senangkanmu. Hanya itu kerinduan kami. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
saat ini kita punya komitmen menyenangkan Tuhan. Dia memberi kemenangan bagi kita. Disempadari patara patata patana se hinamalabata rapata tapata tapata tapata. Tuhan sangat menginginkan saudara dan saya mengalami kemenangan, karena Dia rancang kita sebagai pemenang. Makanya berfirman kita lebih daripada pemenang, yang terus melihat kemenangan demi kemenangan, karena Ia telah mengalahkan musuh utama kita. Ketika Ia di atas kayu salib, Dia sudah selesai mengalahkan musuh. Kita harus mengalami kemenangan. Karena itu hiduplah dalam firman Tuhan. Hidup di firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Jangan sampai menimpa kegagalan kehidupan. The Lord in us, pakai segala sesuatu untuk kemuliaan nama. Diri patasa. Jika saat ini ada pergumulan apapun, Dia ada di tengah-tengah saudara. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia mau mencabar dan memulihkan hidup kita saat ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa saat ini Bapa, biarlah kelepasan daripada Tuhan turun bagi anak-anakmu yang mengalami ikatan-ikatan apapun, segala ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kelemahan. Dalam nama Yesus Kristus, terjadi mujizat, kami dimerdekakan. Kami bersyukur Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu Tuhan Engkau tak urapi, semakin pakai lebih dahsyat lagi, sehingga akan banyak orang dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Pulang lagi kasih Tuhan, arahkan hatimu kepadanya. Terimalah berkat Tuhan. Turun kiranya berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkati usaha dan pekerjaanmu. Ekonomimu terus naik dan engkau selalu berkelimpahan, tidak berkekurangan. Tuhan memberkati keluargamu. Ada damai, sukacita, keharmonisan, dan engkau terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Anak cucumu pun berkasih di bumi. Tuhan menjaga kesehatan, melindungimu, dan dijauhkan engkau dari segala sakit penyakit apapun. Tuhan berikan kepadamu tubuh yang sehat dan tetap layak Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, damai sejahtera Kristus Yesus Tuhan, urapan tuntunan persaudaraan kudus menyertai saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.